diselesaikan bersama-sama. Kemudian yang kelima, semua perselisihan besar dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perselisihannya? Ya, jadi gampang selesai. Nah, Rasulullah mengatur hubungan dengan kaum Yahudi, menyurati orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar, dari Qainuqa, dari Nadir, dari Quraidah. Dan mereka ini nanti semuanya akan lenyap di Madinah karena sudah ada surat kesepakatan, perjanjian, tapi mereka yang selalu kemudian menyalahi janji tersebut sampai sekarang. Itu apa? Kebiasaan orang Yahudi. Ada gencatan senjata misalnya, mereka baru belum 24 jam, belum 3 jam lah gencatan senjata di Palestina, mereka sudah melanggar. Okay. Nabi SAW membuat akad damai dan kesepakatan hidup berdampingan. Namun kaum Yahudi mulai melanggar perjanjian satu persatu. Bani Nadir ini kenapa dilenyapkan oleh Nabi gara-gara satu wanita di pasar yang kemudian diejek dengan cara dikaitkan kerudungnya di tempat duduknya ketika berdiri, terlihat tersingkap auratnya sehingga berteriak. Ada kalau satu orang muslim yang membela perempuan ini tadi di pasarnya Yahudi, kemudian dibunuh. Gara-gara itu kemudian Rasulullah menyerang Bani Nadir. Baik, namun kaum Yahudi mulai melanggar perjanjian satu persatu, dan ini akan menjadi sebab sejumlah peristiwa besar pada tahun-tahun berikutnya. Baik, yang dilakukan Rasulullah juga membangun kekuatan ekonomi. Hijrah itu tidak hanya menyelamatkan iman, tapi membuat kemudian muhajirin kehilangan harta yang di Makkah ditinggal semuanya. Ada satu sahabat yang masuk Makkah, dia kondisi tidak punya, ketika di Makkah dia sukses luar biasa. Ketika keluar dari Makkah ditinggal sama orang Makkah. Kamu dulu masuk sini miskin, kok nggak punya apa-apa, kok keluar mau bawa apa-apa? Kata dia, ambil semua harta saya. Saya punya gudang di sana, ambilin semuanya. Ketika sampai di Madinah, kata Rasul, Rabihat tijarah, perjual belianmu telah menguntungkan, wahai sahabatku. Membolehkan perdagangan bebas Rasulullah dan menerbitkan pasar Madinah. Dilarang ada riba, dilarang ada hutang piutang yang ada ribanya. Memindahkan pasar dari kontrol Yahudi ke pasar kaum muslimin. Ini bagaimana? Ceritanya orang Yahudi itu berdatang ke Madinah, nah itu punya kontrol besar di Madinah karena tadi mereka banyak memberikan hutang-hutang kepada orang-orang Madinah sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Selanjutnya pasar saja dikuasai oleh Yahudi. Baik, innamal bai'u antaradin, karena dasar